Gimana kabarnya kalian hari ini? Pasti baik semua kan? Aimee, hari ini perasaanmu gimana? Seneng banget. Wah, ada sukacita? Ya, Ada sukacita karena Aimee sama Cemiling bisa melayani Tuhan. Nah, Aimee ada di rumah juga bisa melayani Tuhan. Melayani dengan apa? Dengan memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan dengan firman Tuhan sungguh-sungguh. Menyenangkan Tuhan berarti sama dengan melayani Tuhan. Nah, Aimee siap melayani Tuhan? siap. Adik-adik bagaimana? Siap melayani Tuhan? Siap dong. Nah, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Allah kita yang ajaib itu. Dengan bangkit berdiri, kita mau menyapa Tuhan kita. Selamat pagi Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Adik-adik, kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau melayani-Mu ya Tuhan. Berikan kami
hati yang penuh sukacita, sehingga pujian kami memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kak Meling, Ya? Aime kangen banget loh sama teman-teman. Iya Aime, Kak Meling juga kangen sama teman-teman Kak Meling, juga sama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tapi Aime, kita bisa kok kalau kita kangen sama mereka, kita doakan mereka. Jadi selalu ada keintiman di dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Jika Aime berdoa, sebut nama mereka. Misalkan teman Aime, ada Queen, ada siapa lagi? Marsha. Ada Marsha, banyak ya Aime ya. Kita sebut nama mereka setiap doa kita. Jadi sama-sama mereka boleh merasakan sukacita seperti Aime yang Aime rasakan. Betul gak Aime? Ya. Nah, seperti lagu kita pada pagi hari ini. Sahabat yang tak terpisahkan. Seperti roti dan mentega. Selalu mendoakan. Nah, dan Tuhan itu minta buktinya sama adik-adik semuanya. Jadi anak Tuhan itu seperti apa ini harusnya? Hidup rukun. Hidup rukun. Nah, seperti pujian kita pada hari ini juga. Rukun cinta satu sama yang lain. Yuk sama-sama memuji nama Tuhan dengan semangat ya. Satu sama lain itulah maunya Tuhan. Dah hati pertama-tama itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan
tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati kita Aimi untuk kita mau dengar firman Tuhan. Aku ingin dengar cerita bila firman yang Tuhan disampaikan boleh bertumbuh subur dalam hati kita, berbuah-buah lebat, berbuah manis, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom, apa kabarnya pada hari ini ya? Puji Tuhan, Kak Peter harap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan baik, sehat, dan pagi hari ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan ya, kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kita boleh berdoa, dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus buka telinga lebar-lebar, buka hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan siap ditaburi benih firman Tuhan, supaya benih itu dapat tertanam dalam hidup kita, tumbuh subur dan berbuah lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik, minggu lalu kita sudah bersama belajar tentang sebuah dasar yang kokoh, dasar yang teguh ya. Untuk kali ini Kak Peter akan ajak adik-adik semua yang ada di rumah belajar tentang sebuah hal yang namanya batas. Ya, batas. Batas ada huruf B-A-T-A-S. Batas. Adik-adik, ketika Kak Peter berbicara tentang batas, pasti adik-adik sudah mengerti batas itu apa ya? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata batas adalah sebuah garis yang menjadi perhinggaan antara dua bidang, dua ruang, atau dua daerah. Secara lebih sederhana bahasanya itu adalah garis yang memisahkan dua tempat atau dua daerah atau dua bidang. Kurang lebih seperti itulah adik-adik. Nah, bicara tentang batas, Kak Peter mau kasih pertanyaan ke adik-adik semua yang ada di rumah ya. Kalau adik-adik di rumah, batas antara ruang tamu dan dapur ada apa batasnya? Iya betul, batasnya ada dinding atau tembok ya. Betul semua adik-adik. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau batas dari daratan
dan lautan, apa namanya adik-adik? Iya, batas dari daratan dan lautan adalah pantai ya. Kak Peter yakin adik-adik semua pernah ke pantai. Contohnya gambar ini ya. Ini pantai apa? Betul, semua udah tahu kalau ini pantai Pulau Merah. Oke, adik-adik, tidak hanya itu. Di dunia ini banyak berbagai macam batas. Sebuah daerah dengan daerah lain ada batasnya. Hingga sampai negara dengan negara lain ada batasnya loh adik-adik. Nah, Kak Peter mau ajak adik-adik keliling dunia melihat batas-batas yang unik yang ada di dunia ini ya. Batas antara negara satu dengan negara yang lain. Iya, kita lihat yang ada di gambar ini adalah perbatasan antara negara kita dan negara tetangga yang namanya Timor Leste. Nah, adik-adik bisa lihat garis itu adalah yang memisahkan batas negara kita dan Timor Leste. Oke, kita pindah lagi ke negara yang lebih unik lagi nih adik-adik. Coba lihat, itu ada orang yang kakinya melangkah. Nah, satu kaki berada di negara Belanda dan satu kakinya lagi berada di negara Belgia. Artinya orang ini setengah badannya ada di dua negara. Keren sekali ya batasnya ya, hanya ada lambang tambah saja di bawahnya. Nah, coba lihat gambar yang ini. Ini adalah perbatasan antara negara Amerika dan Meksiko. Amerika dan Meksiko membuat batasnya hingga sampai melebihi pantainya adik-adik. Supaya apa? Supaya orang yang di antara negara ini tidak boleh sembarangan melewati batas negara ini ya. Selanjutnya masih di Amerika bagian utara adik-adik. Kalau adik-adik lihat air terjun yang begitu bagus ini, ternyata air terjun ini memisahkan antara negara Amerika dan Kanada adik-adik. Adik-adik lihat, air yang di atas itu merupakan bagian dari negara Amerika. Sedangkan air yang di bawah itu adalah bagian dari negara Kanada. Keren sekali ya batas antara Amerika dan Kanada ini. Kita pindah lagi ke yang satu ini. Nah, adik-adik lihat ada sungai yang begitu besar, bercabang hingga sampai ada 3 cabangnya ya. Nah, adik-adik, 3 cabang ini merupakan batas negara loh. Nah, dari sisi kita melihat ini adalah negara Brasil. Di seberangnya ada negara Paraguay dan di sebelahnya lagi ada negara Argentina. Wah, sungai ini keren ya, bisa memisahkan 3 negara sekaligus. Sekarang kita pindah ke benua Afrika. Ada air terjun juga yang tidak kalah kerennya sama pemisah antara Amerika dan Kanada. Ini namanya air terjun Victoria. Adik-adik, air terjunnya begitu besar sampai uap airnya membumbung ke langit loh, sampai seperti awan ya. Ini memisahkan antara 2 negara yang ada di sana ya. Nah, ini adik-adik adalah satu batas negara lagi yang unik di dunia. Namanya adalah Wagah Border atau perbatasan Wagah. Perbatasan negara ini memisahkan antara negara India dan Pakistan. Kalau adik-adik boleh lihat, yang tentara memakai baju coklat itu adalah bagian dari negara India. Sedangkan tentara yang berbaju hitam ini adalah bagian dari negara Pakistan. Jadi setiap sore hari di perbatasan ini melakukan upacara penurunan bendera mereka masing-masing. Dan itu dilakukan setiap hari antara India dan Pakistan. Iya adik-adik, itu tadi adalah berbagai macam perbatasan negara-negara yang ada di dunia. Kita boleh sejenak untuk berkeliling dunia barusan ya, melihat batas negara-negara yang unik, yang keren dan yang bagus. Nah adik-adik, kita sebagai anak Tuhan juga memiliki batas. Batas yang boleh kita lakukan dan batas yang tidak boleh kita lakukan. Sebagai anak Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, kita memiliki batas. Apa batasnya? Yaitu melakukan perbuatan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari adik-adik coba kita lihat cuplikan video ini. Nah adik-adik, jika kita perhatikan bersama, ada 2 orang di dalam video ini.
Di sebelah kiri adik-adik ada orang yang memakai baju putih, dia berada di tempat yang terang. Sedangkan orang yang berada di sebelah kanan adik-adik, dia memakai baju hitam dan dia berada di tempat yang gelap. Orang yang berada di tempat yang terang adalah orang yang berada di dalam Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan orang yang berada di tempat yang gelap itu adalah orang yang di luar Tuhan. Orang yang suka melakukan kejahatan, tidak melakukan kehendak Tuhan, suka mendukakan hati Tuhan. Nah, adik-adik saat berada di tempat masing-masing, mereka memiliki batas. Perhatikan garis putus-putus yang memisahkan mereka. Itu adalah batas mereka agar mereka tidak melewati satu dengan yang lain. Namun adik-adik, Kak Peter mau beri pertanyaan. Bolehkah orang yang berada di dalam terang Tuhan itu, yang memakai baju putih itu, melewati batas pergi ke tempat orang yang di dalam kegelapan? Jawabannya adalah boleh. Lihatlah apa yang akan dia lakukan. Hei, kenapa kamu di sini? Mukamu murung terus. Ayo ikut aku ke tempat yang di sana. Di sana lebih terang. Di sana ada damai sukacita. Yuk. Nggak mau ah. Aku mau di sini. Di sini tempatku. Aku bisa bebas melakukan apa aja. Aku nggak mau ikut kamu. Sudahlah, percaya sama aku. Pasti di sana kamu akan lebih bahagia. Kamu tidak akan seperti ini, mukamu akan berubah menjadi senyum. Yuk, ikut aku. Udah, ya, aku mau. Awas kamu. Wah, di sini lebih keren ya, lebih indah, lebih terang. Lihat, aku bisa hampir sama dengan kamu. Bajuku putih, kamu putih, aku putih. Aku sudah bisa tersenyum. Halo adik-adik, aku udah bisa tersenyum. Gak kayak di tempat yang itu gelap. Hatiku selalu dongkol, rasanya ingin melakukan kejahatan. Tetapi di sini nyaman adik-adik, menyenangkan. Karena di sini ada terang Tuhan Yesus Kristus ya. Wah, adik-adik, betapa bersyukurnya aku sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupku. Tuhan ada di dalamku dan kini hatiku memiliki damai sama seperti dengannya, ya kan? Ya, itu tadi adalah cuplikan kita sebagai anak Tuhan yang memiliki batas ya. Kita harus tetap tinggal di tempat yang terang. Terang dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita boleh juga untuk pergi ke tempat yang gelap untuk menjangkau teman-teman saudara kita yang belum kenal Tuhan, yang belum merasakan cinta kasih Tuhan, untuk sama-sama dapat merasakan kebaikan Tuhan. Kak Peter yakin, Kak Peter dan adik-adik semua yang ada di rumah mau menjadi anak Tuhan yang tetap tinggal di dalam Tuhan, melakukan batas-batas sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Kak Peter bacakan untuk adik-adik yang ada di rumah ya. Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Puji Tuhan adik-adik ya. Kita sebagai anak Tuhan mau tetap tinggal di dalam Tuhan, mau tetap tinggal di dalam firman Tuhan, supaya kita dapat merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa, damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita. Terlebih Tuhan katakan di dalam Alkitab, apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Adik-adik semuanya mau tetap tinggal di dalam Tuhan ya. Baik, cerita firman Tuhan pada minggu hari ini cukup sampai di sini.
Semoga memberkati adik-adik semua yang ada di rumah dan kita yang mendengarkan, adik-adik menjadi berkat. Puji. Baik adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tetap tinggal di dalam Engkau, menikmati kasih Tuhan, damai sejahtera yang daripada Engkau. Tuhan, kami juga rindu untuk memenangkan saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang belum mengenal Engkau, supaya mereka juga dapat menikmati keindahan, damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga di dalam masa pandemi ini. Tuhan tolong kami, beri kesehatan kami, semuanya, papa, mama, kakak, adik, Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan juga memberkati urusan rumah tangga, papa dan mama, orang tua, pekerjaannya Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru kami, baik di sekolah minggu, Tuhan pimpin, Tuhan beri hikmat, supaya guru-guru kami juga dapat mengajar kami daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas hari ini dan kami menyerahkan akan hari esok ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa.